Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue Purwanto 11 ya teman-teman, tentang ini gimana ya? Jadi video kali ini kita masih membahas tentang bagaimana cara membayar karyawan kalau kita ingin punya karyawan di angkringan kita ya teman-teman ya. Jadi ini kemarin kita sudah membahas 4 sistem, sebenarnya 5 sistem. Jadi kita tulisin di video sekarang ini karena kepanjangan videonya teman-temannya. Jadi sekarang kita langsung ke fokus, langsung ke 5 sistem, dan sistem ini sesuai dengan pertanyaan Siti Asia ya. Mas, bagaimana cara membagi hasil pendapatan jika yang dagang adalah karyawan, bukan kita yang masak ya teman-teman. Jadi Mbak Aisyah ini pengen buka angkringan, baru pengen buka angkringan, jadi dia pengen langsung punya karyawan. Mungkin Mbak Aisyah sibuk tapi pengen berwirausaha juga, dan juga bukan masak, jadi udah punya karyawan untuk berdagang atau menunggu angkringannya, dan juga ada yang masak juga nih Mbak Aisyah yang udah masuk ke level 2 daripada wirausaha, atau dia sudah memasuki level leader, atau sudah tinggal mengecek-cek doang usahanya maju atau mundur, grafiknya bagaimana, atau manajemen keuangannya Mbak Aisyah ya. Jadi Mbak Aisyah ini gue juga bingung nih, ada pertanyaan juga dari saya sebenarnya, ini yang masak dan yang dagang beda enggak gitu kan ya, atau satu orang atau 2 karyawan atau misalnya gimana. Jadi kita bahas 2 karyawan aja ya, jadi biar enak ya. Jadi Mbak Aisyah ini yang masak beda, karyawan yang dagang untuk berjualan juga beda ya. Jadi untuk yang masak nih, yang masak yang Mbak Aisyah, untuk pembagian hasil yang masak itu gaji pokok ya. Yang masak itu mempunyai gaji pokok. Kenapa gua bilang gaji pokok? Karena gua rasa sendiri lah, masak itu bener-bener ya, masak itu sudah menumpahkan tenaga bener-bener. Jadi jangan pernah kalau orang masak itu dibayar Mas atau Mbak, bayar nanti ya, tergantung dagang, penghasilan dagang. Jangan, ntar kalau misalnya dibalikin, Mas, misalnya besoknya dia masak lagi, Mas saya masaknya dikit aja ya, karena bayarannya dikit, sedangkan kita pengen 100 tusuk, dia pengennya 50 tusuk, jadi repot begitu. Karena makanya yang masak itu harus punya gaji pokok ya. Pastikan gaji pokok, karena sudah menumpahkan tenaganya, dia langsung geber di masak itu. Misalnya gaji pokoknya berapa ya, contohnya ini buat gambaran saja, di sini ada angkringan sudah lama, bahkan dari gua belum lulus sekolah sudah ada angkringan di situ. Dan gua kenapa tahu angkringan itu bayar orang masaknya berapa, dan juga udah lama juga, karena di sini ada saudaranya dan dicerita ke gua, untuk bayar masak orang itu dia bayar 75, dan juga uang makannya 10.000, dan pulang sudah bawa makanan atau membungkus bekal makanan dari angkringan tersebut tentunya. Itu angkringan yang sudah ramai, bahkan sudah lebih dari 10 tahun, dan dibilang puluhan tahun angkringan di situ sudah legend banget. Angkringan itu sudah legendaris banget lah di sekarang ini. Bayar karena untuk masak satu orang 75.000. Nah, karena Mbak Siti Asia ini itu sebagai gambaran saja, karena Mbak Siti Asia ini masih baru, kemungkinan masaknya belum terlalu banyak seperti angkringan sudah puluhan tahun. Oke lah Mbak Asia mau targetin berapa tuh cocoknya gitu, apabila ya 30.000 sehari lah, atau 1 juta sebulan ya. Tapi 1 juta sebulan 35.000-an ya per hari gitu untuk yang masak. Oh kecil, akan masaknya masih santai Mas, masaknya kan masih santai, belum terlalu ramai-ramai banget. Itu sistemnya. Kalau misalnya sudah ramai, kemungkinan Mbak Asia wajib untuk menaikkan bayaran bagi yang masak. Dan untuk yang dagang, Mbak Asia bebas nih. Kalau Mbak Asia nonton video sebelumnya, sistem untuk yang menjaga angkringannya, Mbak Aisyah mau bayar 15% dari penghasilan, atau mingguan, atau 10% dari penghasilan. Kalau 10% dari penghasilan sih kan di sistem yang nomor 3 tuh, ikut dagang juga Mbak Aisyah, tapi Mbak Aisyah tidak berlaku di sistem ketiga itu. Jadi yang berlaku itu sistem mingguan dan sistem 50% daripada penghasilan atau omset ya Mbak Aisyah ya. Nah itu ada yang lainnya lagi nih, selain daripada kita rangkum aja 2 rangkuman ya dari pertanyaan Mbak Asia. Yang pertama tadi kita bahas yang masak dan yang dagang berbeda. Karena rangkuman yang kedua, bagi penghasilan, atau mungkin Mbak Aisyah, pertanyaan ini mungkin Mbak Aisyah mau ngajak
kerja sama orang nih, gue punya modal, gue punya tempat, gue punya barang-barang untuk angkringan, ayo nih lu mau nggak kerja sama gue? Jangan begitu Mbak Isah, jangan. Kalau misalnya Mbak Isah mau aja kerja sama, Mbak Isah punya tempat, nggak kontrak nih, kita punya tempat strategis nggak kontrak, punya barang-barang angkringan, terus punya modal, Mbak Isah percaya mau gitu aja orang? Jangan. Mbak Isah harus cari orang-orang yang sudah profesional di bidang angkringan ya Mbak Isah ya, Mbak Asia. Jadi Mbak Asia harus cari karyawan, gue harus yang berpengalaman di angkringan. Jadi bener-bener kalau misalnya mau bagus hasil, misalnya hasil 50-50 atau berapa ya, 45-55, misalnya Mbak Isah ambil 45, yang mengelola 55, karena yang mengelola itu gue akuin sih ya, mengelola itu lebih baik atau lebih andilnya itu lebih besar daripada yang mempunyai tempat atau mempunyai modal. Jadi yang punya tempat dan mempunyai modal itu masih dibilang investor untuk orang yang mempunyai ilmu. Jadi invest harta ya, kalau ilmu tak ternilai ya teman-teman. Jadi yang berpengalaman, jadi Mbak Aisyah kan nyari yang berpengalaman pastinya kalau untuk bagi hasil atau kerjasama mengelola angkringannya. Jadi Mbak Aisyah punya harta, dia punya ilmu. Jadi yang punya ilmu, gue lebih condong ya, yang punya ilmu itu lebih besar pendapatannya. Misalnya penghasilannya 100%, jadi 35 atau 75, 65 gitu teman-teman. Jadi yang 65 itu yang punya ilmu, invest ilmu, dan 35 itu yang mempunyai modal. Itu gue lebih fair, lebih setuju ke situ, karena tak ada yang namanya ilmu itu hasil itu bersanding lurus dengan ilmu gitu teman-teman. Orang yang nggak punya, yang hanya punya harta belum tentu bisa ya, mungkin kalau nggak punya ilmu bisa surut. Makanya kadang kita harus bekerja sama. Gue punya kelebihan bukan di bidang kuliner nih, tapi gue di bidang properti, tapi gue pengen usaha kuliner. Tapi kita harus bekerja sama dengan yang mempunyai ilmu kuliner ya. Jadi apabila kuliner juga pengen berwirausaha atau bekerja sama dengan bidang properti, jadi kita membutuhkan ilmu yang atau orang yang berpengalaman di bidang properti. Jadi sama-sama melengkapi ya teman-teman, bukan saling merendahkan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya pengen kerja sama atau bagi hasil di rangkuman kedua ini dari pertanyaan Mbak Aisyah Asia, itu jangan salah cari orang. Apabila Mbak Asia sudah punya tempat sendiri, tempat strategis dengan barang-barang angkringan, fasilitas parkiran oke, tempat lega dan luas, ingin mengolahnya tidak bisa karena Mbak Aisyah sibuk di bisnis Mbak Aisyah yang sudah Mbak Aisyah tekuni, atau Mbak Aisyah udah punya pekerjaan yang tidak bisa dilepas. Jadi Mbak Aisyah pengen berwirausaha tapi ingin bekerjasama sama orang atau ingin berpartner sama orang untuk mendirikan usahanya, Mbak Aisyah harus mencari yang pengalaman. Jadi sistem bagi hasil daripada penghasilan atau income per bulan atau penghasil bersih per bulan berapa. Jadi sistemnya hasilnya 50-50 atau 40-60 atau 45-55. Jadi yang lebih besar itu yang mengelola atau yang mempunyai ilmu di bidang kuliner yang Mbak Aisyah ajak kerjasama tersebut. Oke Mbak Aisyah, kurang lebihnya seperti itu pertanyaannya, saya bisa jawabnya. Kurang lebihnya atau salahnya tolong dimaafkan, tolong dibenarkan, tolong diarahkan. Saya juga manusia biasa yang banyak salah ya teman-teman. Ini kita di sini di video atau di channel Purwanto 11 ini kita belajar bersama-sama atau mengoreksi diri bersama-sama, mengoreksi diri masing-masing. Apabila ada salah dari gue tolong dimaafkan ya teman-teman ya, atas keterbatasannya ilmu yang Purwanto 11 miliki ya teman-teman. Oke, sekian dari gue Purwanto 11. Salam dari gue Purwanto 11. Gue gimana jadi ribet. Oke, udah bersubuh ya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam sukses selalu, tangguh selalu, sabar selalu, proses selalu, pokoknya pantang menyerah ya, selalu belajar teman-teman. Oke, salam dari gue Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.